landok lah. Dua sekolah jauh naga. Kami menjadi minum kopi deh naga. Sampai saat kini para profesor, para sarjana, para cendekiawan di Minangkabau lakodok madokan pertemuan-pertemuan. Tetapi hasilnya sampai saat kini titik temu apa dasar Minangkabau. Belum ada. Jadi jawaban daripada Pak Ujang tadi kok tentang apa tadi itu tutup Pinang Kabu, Jo Minangkabau lambo tunjukkan versi. Jadi nan daripada Ambo nan Minangkabau kok dasar kalimat kok dari sarjana kepia ke. Sarjana kampung gue. Ada S3 deh tu. S3 pernah lo dulu so waktu tu kita ada bertemu dulu waktu sejarah di sawah dah. Tu sangke tu sarjana sesogi ada. Tapi nan sarjana kepia aku dah lo kemudian penjara di situ di Ugang Sungguh. SK di bawah dia. SK. Jadi nama masalah asal nama Minangkabau ko menulis sarjana Sungguh koko dengan mempergunakan ilmu-ilmu yang tadi tu standarnya no pertama no saraf, yang kedua dengan ilmu logika atau ilmu mantik atau dengan ilmu usul. Artinya ilmu usul koko memakai akal, yaitu wajib pada akal, mustahil pada akal. Tidak apa masalahnya tak mungkin pada akal. Itu kita jalani. Ampun tak mematang sejarah-sejarah tuan-tuan tadi. Sebab apa inyo pun nyolah mengaku iko berkemungkinan besar. Termasuk daripada Mak Piki Modang tadi itu menyangkut masalah legenda. Nan legenda cerita orang Sabon. Siswa juga siswa. Nan legenda aku artinya antara yo tidak dikecen tidak tayo. Dikecen yo tidak. Buktinya payam buktian. Abu-abu. Abu-abu. Jadi menurut pendapat Ambo, asal kata Minangkabau kok dak lari baso kok. Artinya masalahnya masalah kabau cik. Ya. Kita ambil dulu kalimat yang kedua. Kabau, kerbau. Betul. Buffalo, bak kecil orang Sinan. Jadi kita buktian kini kok kabau kok memanglah menjadi budaya di kampung kita Minangkabau. Ini contoh madat kita. Batanduk tanduk kabau. Rangkiang batanduk kabau. Batogak pengulu bantai kabau. Ya identik je kabau. Kabau. Jadi sudah itu tu soluk bunda kandung bentuk tanduk kabau. Betul. Kepala datuk nak pakai soluk tu sama je konyang-konyang kabau. Ya. Nah, jadi kabau kok artinya tak dapat dipisahkan dengan sejarah namanya kini. Bukan tamuan, bukan kebos, bukan kambua, bukan tamuan. Tak cocok deh. Tak cocok dia. Tak sinkron dia. Tak sinkron. Jadi nak sinkron kini apa pemakaian kita nak nampak dia fakta gini kok. Itulah namanya kabau kita ambil dulu. Itu aku. Instruksi sing enek kok. Bah kecil bahasa anggota dewan instruksi. Kalau sepanjang penjelasan aku tadi memang yo awak akui. Kue ware. Tapi dulu kita di sesama dulu kita memakai bahasa Sanskerta. Lah, batu. Nencele kalau kobo kongku tidak kobo nama dulu aku. Tuan. Mahesa. Tapi lo terjadi pergeseran kongku. Deklah bahasa Minang nama kini lagi. Itu nama dia tu betul dia. Dan kita orang Minang ko berasalkan daripada dua pendatang ke Pulau Pacong. Satu namanya iaitu Proto Melayu atau Melayu yang paling dulu. Artinya sekitar 2000 tahun sebelum Masehi lah masuk kemari. Dan kedua apa namanya Detro Melayu, Melayu Muda. Jadi peradukan daripada dua bahasa ko, kemudian peraduk kedua bahasa ko dikuasai bahasa ko dari bahasa Melayu Muda tadi. Artinya Melayu dan kemudian masuk, kemudian setelah itu dan serumpun dengan Malaysia, orang-orang Melayu di kepulauan, orang Melayu Jambi, kemudian orang Melayu Palembang, kemudian sampai itu ke Jawa seperti Betawi, itu kan kita satu bahasa. Bahasa menunjukkan bangsa. Apabila orang itu satu bahasa, berarti satu bangsa. Nah, jadi di Sikoko, nama Minangkabau termasuk nama baru. Terbuktinya kabau dari waktu kabau sampai kini kabau juga bersabui. Bukti sejarahnya tu tadi, nama serang tadi, Umar Godang, Rangkiang, Betogak Datuk, Soluk dari Padusi, kemudian Soluk Nenek Mama, kemudian tu nyatonya aduk berkaitan erat dengan kabau, bukan tamuan, bukan mahesa.
Nah, jadi nama Minangkabau kok masih baru. Pergeseran bahasa tadi ku abilo gak terjadi gitu. Beko kita coba lihat. Yang kedua kata Minang. Bukan daripada Minanga pertemuan dah mau masuk ada. Nan cocok Minang ko yaitu meminang dipakai kini. Meminang ko maike seperti meminang marapulai jando pakai meminang ni dah. Yang kedua yaitu mainang artinya mengubado. Merajui memeliaro aku namanya meminang kobau. Jadi kata ko dak lari lu ni. Dan apa yang kita baca, kita eja pada hari kini, apa ditulis itu yang kita baca topik pada hari kini, huruf yang seboleh buah dan dua kalimat tadi. Minangkabau artinya orang yang suka meminang kerbau, memelihara ternak. Tentu tuan-tuan minta bukti. Tentu iya, tidak mengangguk saja kan nama citongku lah kan. Saja orang. Ya. So, bok nambah suah di Ambo di sekitar tahun 70-an lah, Ambo kan masuk baru. Masing-masing rumah ko memikir kobau ko jual. Ada orang kobaunya 10 ekor sekandang, 20 ekor sekandang, 30 ekor, bahkan 40 ekor. Kau itu ya ringku. Sejak dulunya orang Detro Melayu ko masuk kemari, ini kan dari Asia besar ya. Di situ seperti Thailand, Kamboja, segala macamnya, itu kan penduduknya petani sawah. Nah, kobau ko bisa dimanfaatkan untuk ke sawah seperti meronca. Ya, betul apa lelo? Ya, bisa meronca, bisa untuk membaca. Kalau untuk menyuruhnya ke kanan, kita harus membaca war. Kau ada tu lah. Kalau untuk ke kiri, dia. Tak berpakai bahasa tulis. Berarti lama kita memelihara ternak. Meminang kobau ko lama kita. Itulah kebiasaan. Kemudian untuk transportasi, seperti yang pertama dulu pakai loso-loso, itu untuk mangkuk padi tadi, itu pakai apa tu kayu dua ke belakang. Sebelum pedoti dulu namanya roda pakai kayu. Beca nama dia, beca. Alena joleh lah maksud sejarah. Baru sudah itu baru beroda bak pedoti tu. Jadi orang Minangkabau ko setelahnya sampai masuk kemari, inyolah biasa memelihara kobau ko, meminang kobau ko, menjaga kobau ko. Manfaatnya banyak. Bahkan dulu di Pekiron ada mengkultuskan bahasa di kobau ko ada pula masuk namanya para dewa. Sama Islam enggak ada? Ya, sama Hindu. Sepertinya di Hindu, di Buddha, seperti Hindu yang ada di India gini. Ya, ya seperti adanya ke Jawi, tak boleh dibantai Jawi, tak boleh menghormati kudo, menghormati buaya, kamu ada tu. Pernah terjadi di mungkin berkemungkinan godang. Itu mungkin dulu bisa-bisa itu nama-nama dewa si Katimuno tu dulu. Pernah dikultuskan kobau. Yang kedua pula, orang mengkultuskan di Minangkabau ko dulu rimau. Rimau yang nasoti sampai kini orang berniat ke ya betul. Ya. Berniat. Tak boleh imbor dah. Tak boleh ke imborat. Berniat moyang gitu ke ya. Yang kedua ke buaya. Buaya berniat je orang tu lelo. Buaya ya. Ke buaya berniat orang. Itulah kepercayaan itu lama. Jadi Minangkabau ko berasalkan kata daripada meminang kobau, orang yang suka memikir kobau. Berarti kan dulu banyak-banyak kobau ni. Banyak kobau. Nah, bila bergesernya bahasa Ikoroko, menurut pendapat Ambo dalam hipotese Ambo, itu sebelum kedatangan si Aditya Warman. So waktu itu semasa yang pertama nama suku kita ko di Minangkabau ko Ambo perkirakan iaitu dua saja. Pertama Koto dan kedua Piliang. Koto Piliang ya. Koto Piliang. Asal sudah tu baru di Cenago itu. Nah, kemudian setelah di abad keempat boleh ya, itu baru masuk orang Minang ko lah mulai ingin hidup berontak daripada sistem lama. Lahirnya seorang yang bernama Golernya Datuk Parpati dan Sabatang. Dan di Bukit Marapalang. Jauh lah. Setelah itu Datuk Perpatian dan Sabatang ko inyo suko merantau. Terutamanya merantau ke daerah-daerah selatan. Di situ tu beliau itu membawa agama Buddha ke Minangkabau ko. Di situlah permulaannya.
Datuk Perpati ke? Datuk Perpati lah Ada Islam agama pertama. Wah, jauh dia tu. Kalau Datuk Perpati gini tentu ya nan dulu. Nan dulu. Agama Buddha. Jadi ada di situ dulu semacam revolusi besar. Ingin merubah Minangkabau ko. Sementara Koto Piliang iko tadi ko tidak bisa untuk menerima pendapat-pendapat baru yang dinamakan sistem demokrasi. Sementara pendapat lama tu Koto Piliang artinya Koto artinya adalah pari, Piliang artinya daripada pilihan Tuhan. Piliangnya. Tuhan. Jadi iko namanya sistem otokrasi. Artinya titik di bawah, titik di atas harus tampung di bawah. Kelahiran daripada Datuk Perpati tadi itu ingin merombak Minangkabau secara demokrasi hidup secara bersama. Satu-satunya jalan mulai dirombak di situ, yaitu dengan memadukan nama suku yang bernama Minangkabau. Tidak boleh lagi Koto Piliang saja, harus masuk Caniago, Bodi Caniago. Oh, sudah tu Bodi Caniago ya? Baru masuk Bodi Caniago. Daripada kesepakatan orang maka terbentuklah namanya sebuah nama Minangkabau. Dia kono kebiasaan dari dulu dia tu. Dan inyo pun bisa menerima yaitu apa ko Koto, apa ko Piliang, apa ko Bodi, apa Caniago. Di sikoh pergeseran bahasa tu mulai. Sebelumnya ambo yakin, saya yakin bahasa Minangkabau ko dulu namanya Koto Piliang. Nah, kehadiran Datuk Perpati sebatang ko beragama Buddha, kemudian pergesekan antara dua agama, kemudian pergesekan antara otokrasi dengan demokrasi, bagaimana mendirikan Minangkabau. Dibuat kesepakatan antara Datuk Ketemanggungan dengan Datuk Perpati. Tetapi Datuk Perpati sangat itu menuai pendapat ambo, iaitu sangat cerdas sekali dengan memasukkan Aditya Warman membukakan jalan ke Minangkabau supaya kekuatannya semakin bertambah. Jalan. Akhirnya apa sangka itu tu Datuk Ketemanggungan ambo berpendapat bahasa Dang Tuanku tu di legenda Cindua Mato beliaulah yang bergelar Datuk Ketemanggungan. Dang Tuanku dia. Dang Tuanku. Lama apa ki gombak gini orang. Tu. Nah, Dang Tuanku ko tidak ingin dalam satu losuang dua ayam jantan iaitu Aditya Warman datang Dang Tuanku menjadi raja sangka itu yang dipanggil orang. Inyo lebih memilih untuk pindah mirap ke Nunang di Sinan Seroto Bundo Kanduang. Dang Tuanku ke? Dang Tuanku ko. Oh, dia Warman masuk nyampai itu. Tu. Dia dah umur. Dah kan mungkin. Jantan duit dalam losong. Ayo dua jantan. Dan kuburan beliau bersama Cindua Mato masih kita buktikan di Nunang itu. Bukan inyo masalah. Nunang daerah mana aku? Daerah pesisir. Jauh apa iya? Di inyo ditogak di Bate. Kalau terjadi penyerangan terhadap dirinya dan inyo mudah mengelipik ke daerah Jambi atau ke daerah Kementawai. Dan di situ pun kerajaan Minangkabau ada kerajaan di situ tu. Tu aja dia aja. Jangan dulu pi codi dengan Minang pi codi di luar. Dan inyo bisa tetap mengontrol Minangkabau dari jarak jauh. Dang Tuanku ke? Dang Tuanku ko. Kena mau kerajaan di situ kerajaan Indrapura sama so itu inyo tetap di bawah Pagarujo. Dan beliau lah Indrapura ko lah melindungi beliau. Nah, di sikolah mulainya pergeseran kesepakatan Datuk Ketemanggungan dan Datuk Perpati untuk membentuk nama suku yang bernama Minangkabau supaya adil. Nah, sampai kini bayi suku Modang apa gini Petopang. Orang Koto Piliang tu. Bojang sama Petopang, Koto Piliang dulu tu. Masih. Ambo Mandiliang. Dari Koto ya tu. Jadi di Minangkabau Koto Piliang lah penduduknya kami. Betul. Dan Caniago termasuk amo kan Caniago mo gua. Termasuk sistem baru dah masuk. Dibuatlah kesepakatan di masing-masing negeri antara Caniago dengan Piliang harus hidup berdampingan. Mantap Minangkabau daripada Amerika. Oh, berarti Petopang pocang di Koto. Dari Koto Piliang tadi. Harus tahu Harus tahu. Suku Petopang tidak ada leo, boleh cari orang. Jadi tuan-tuan mengikut sistem otokrasi. Aristokrasi. Titik dia ditampung di bawah. Nah, buktinya kini orang Minang kita Mr. Muhammad Yamin sebagai perintis daripada membuat Pancasila, Sorotojo Soekarno jo Mr. Supomo, inyolah merumuskan bagaimana Minang masuk ke dalam Pancasila, yaitu di sila ng kompe dengan kepala kobo. Aku bangga gitu. Lambang nak. Atau kenyataan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusuhan.
bahasanya orang Minang kau ikut andil dalam mendirikan Pancasila. Tu con buktinya tu. Ha, buktinya tu. Lambang kepala kau bau.